Pengadilan tadi, saudara Sahar tidak mengakui. Dia tidak mengakui bahwa barang yang diambil itu dari Rasmi, tetapi dia mengakui bahwa barang itu diperoleh di Sapiria. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ini kita akan mengulas perkara kasus narkotika yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Makassar yang melibatkan Rasmiati Yusran sebagai terdakwa. Sidang yang digelar Rabu 10 Juni 2020 menghadirkan saksi Sahar yang saat ini sementara ditahan di Rutan Bolangi. Kita akan berbicara terlebih dahulu dengan Arif, salah satu penasehat hukum dari Rasmiati. Tadi kita sudah ketahui sementara proses persidangan dengan materi pemeriksaan saksi dengan saksi dari pihak terdakwa. Kenapa ini Rasmi bisa menjadi terdakwa dengan menghadirkan Sahar sebagai saksi dalam perkara ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, dapat saya jelaskan bahwa tadi itu kita melangsungkan sidang dengan agenda sidang pemeriksaan saksi untuk perkara narkotika di mana terdakwa atas nama Rasmi yang merupakan klien kami. Nah, kami pun secara kaget tadi pada saat kami datang ke pengadilan. Sebenarnya agenda yang pertama kami mau datang itu adalah agenda pemeriksaan saksi untuk kasus narkotika klien kami yang lain yang atas nama Irianti. Dan tetapi jaksa tiba-tiba mengatakan kepada kami bahwa akan disidangkan tersangka terdakwa atas nama Rasmi. Makanya kami kaget kenapa bisa sampai Rasmi langsung disidangkan tanpa ada konfirmasi kepada kami selaku kuasa hukum. Nah, memang sempat kemarin ada sedikit miskomunikasi antara kami dan juga pihak klien, tetapi sudah terbantahkan bahwa kami yang mendampingi Rasmi. Nah, untuk kenapa sampai Sahar yang menjadi saksi, terus terang kami pun baru tahu tadi bahwa ternyata klien kami juga yang bernama Sahar ini dia yang dikasih jadi saksi oleh jaksa penuntut umum. Kesaksian di persidangan tadi melalui virtual itu, si Sahar mengatakan tidak tahu sama sekali, tidak mengenal sama sekali dengan terdakwa. Ya, itu betul sekali bahwa kesaksian yang disampaikan oleh Sahar yang merupakan klien kami juga itu disampaikan di depan persidangan bahwa pada saat dia diambil BAP sebagai saksi ada dugaan intimidasi dari pihak kepolisian. Saya ulangi, ada dugaan intimidasi dari pihak kepolisian. Sedangkan menurut kami antara perkara yang kami pegang klien kami yang atas nama Irianti dan juga Rasmi itu tidak ada korelasinya. Kenapa kami katakan demikian? Karena Anti ini dia tidak pernah mengambil barang di Rasmi. Itu tertuang dalam fakta persidangan. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan. Rasmi Yulianti, dua orang yang berbeda. Yang sebelumnya dalam persidangan menyebutkan Sahar dengan Wati mereka saling mengenal. Nah, menurut keterangan saksi dalam persidangan, Sahar dengan si Wati ini mengambil barang ke Anti. Anti. Sementara juga ada pernyataan yang mengatakan dalam persidangan jika barang itu yang berjenis sabu itu diperoleh dari Lapas Bolangi. Sementara pada persidangan 10 Juni tadi, saksi Sahar mengatakan dia mengambil dari kampung narkoba yang Sapiria. Sebenarnya di mana sih sebenarnya? Diambil di Lapas Bolangi atau diambil di Sapiria? Jadi mungkin sedikit saya menjelaskan dugaan yang terhadap klien kami yaitu atas nama Rasmi dan Arianti, yang dimana Rasmi pada saat hari tanggal 10 Rabu 2020 yang dimana kita tadi bersama-sama melihat persidangan saudara terdakwa yang dimana dia dijadikan sebagai terdakwa.
yang dimana Sahar di sini dijadikan saksi untuk saudara Rasmi. Nah, yang dimana kita mau mengetahui dulu hasil BAP klien saya, yang dimana mengatakan bahwa Rasmi ini memperoleh barang tersebut dari saudara Firman, yang dimana saudara Firman ini berada di Lapas Bolangi, yang dimana kami ketahui bahwa saudara Firman ini sudah divonis, sudah dituntut, sudah inkrah putusannya, sehingga kami berpikir bahwa kenapa bisa dia berhubungan kepada klien kami yang atas nama Rasmi. Artinya ada apa? Sedangkan kami ketahui bahwa di Lapas Bolangi itu HP itu tidak boleh dipergunakan di lapas tersebut, sehingga ini kami ingin mempertanyakan juga persoalan itu. Nah, yang terpenting yang dimana hasil BAP klien kami, dia menyebutkan bahwa Firman tersebut memberikan atau menyuruh kepada saudara Belanda alias Ciwang. Nah, dan sampai hari ini tidak dihadirkan dalam proses persidangan. Nah, ini yang paling penting, karena untuk menerangkan sebuah kasus tersebut, kejadian kronologis, kejadian peristiwa hukumnya, tentunya harus dihadirkan saudara Ciwang. Apakah pada saat proses penangkapan ada ditemukan barang bukti? Dapat saya jelaskan bahwa pada saat proses penangkapan itu tidak ada barang bukti yang didapat pada klien kami bersama Rasmi. Akan tetapi dia ditangkap dan ditahan berdasarkan pengakuan yang diakui oleh klien kami yang satunya lagi yang atas nama Wirianti alias Anti. Nah, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pengakuan tersebut menurut kami menduga bahwa ada intimidasi yang pihak kepolisian lakukan kepada klien kami, sehingga klien kami atas nama Anti ini menunjuklah saudara Rasmi. Sedangkan di BAP-nya setelah kami pelajari, ya dia menunjuk Rasmi. Nah, makanya kami sempat pertanyakan kepada jaksa penuntut umum tadi, karena sempat dijelaskan bahwa Andi ini juga adalah merupakan saksi. Nah, kami membantah hal itu karena hal itu berbeda, karena menurut kami itu adalah ada dugaan dari pihak kepolisian di mana melakukan kekerasan kepada Anti dan mengarahkan. Nah, sedangkan kalau kita tahu bahwa ada di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa setiap saksi dan korban itu harus diberikan keleluasaan untuk mendapatkan dan memberikan pendapat secara luas-luasnya tentang apa yang dia ketahui. Nah, itu ada di dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, ini pasti akan kami usut terus dan pasti akan kami bongkar fakta-fakta apa yang terjadi sebenarnya. Oke, saya tertarik dengan perkara yang sama tapi terdakwa yang berbeda, ini Wirianti atau Anti. Di sini kan ada dugaan intimidasi karena penunjukan, sehingga sekarang dia ditahan. Nah, si Rasmi yang mengatakan dapat dari Bolangi ya. Bagaimana cara membuktikan si Rasmi tidak terlibat dalam kasus ini? Jadi sederhana saja ini persoalannya, karena terhadap klien kami yang atas nama Rasmi, yang dimana dia diposisikan sebagai kurir. Tetapi ketika kami mempertanyakan kepada klien kami yang sebenarnya, ternyata kronologisnya dia tidak pernah mengenal yang namanya saudara Firman. Nah, dan yang lucunya lagi, saudara Firman katanya pernah memberikan barang kepada Rasmi. Nah, ini kan secara logika kan ini tidak masuk di akal kami. Nah, sehingga kami ingin mempertanyakan nanti dalam persidangan, apakah benar saudara Rasmi kenal sama saudara Firman. Nah, yang tadi yang saya sempat sampaikan bahwa ini yang harus kita cari, karena dalam BAP saudara Firman dan saudara Rasmi ini menyebutkan atas nama Belanda alias Ciwang. Nah, ini yang sampai hari ini tidak dimunculkan oleh baik pihak kepolisian maupun pihak dari jaksa penuntut umum. Saksi Sahar mengatakan
tidak mengenal sama sekali yang namanya Rasmi. Mereka saling mengetahui, saling berhadapan nanti di kantor polisi. Nah, seperti apa sih keterlibatan Sahar dalam kasus ini? Ya, karena saya sedikit, jadi saya tambahkan. Jadi saya pikir kepada Sahar, yang dimana jaksa penuntut umum menunjuk dia sebagai saksi daripada saudari Rasmi, yang dimana kita ketahui bersama bahwa Rasmi pada saat ini ditahan bukan karena kasus antara Rasmi dan Sahar, Wati dan Arianti. Ini berbeda. Nah, walaupun seakan-akan jaksa penuntut umum ini mau dikronologiskan sama, semuanya rentetannya sama, ternyata kan tidak. Jadi sehubungan dengan hadirnya secara online tadi saudara saksi Sahar, nah kami pun penasihat hukum kaget ya bahwa dia yang dijadikan saksi. Sebenarnya simpelnya adalah Sahar ini tidak mengenal Rasmi. Yang kedua, Sahar ini tidak pernah mengambil barang yang berasal dari Rasmi. Nah, ini kami menduga bahwa ada settingan dari pihak yang berwajib tentang BAP, karena secara fakta di pengadilan tadi saudara Sahar tidak mengakui. Dia tidak mengakui bahwa barang yang diambil itu dari Rasmi, tetapi dia mengakui bahwa barang itu diperoleh di Sapiria. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa barang tersebut diperoleh dari Sapiria. Nah, ini yang akan coba kita bongkar fakta-faktanya dalam persidangan selanjutnya, di mana hal ini akan membuka semua kedok orang-orang yang selama ini mungkin dapat dikatakan penegak hukum, tetapi ya malah melanggar hukum sendiri. Jadi itu saja. Jadi seolah Rasmi di sini mau dijadikan tumbal. Betul. Seolah Rasmi adalah tumbal. Oke, demikianlah tadi penjelasan dari penasehat hukum terdakwa Rasmi terkait kasus narkotika yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Makassar. Nah, tentunya tidak sampai di sini saja, masih ada sidang-sidang berikutnya. Kita ikuti saja fakta sidang seperti apa nantinya dan seperti apa putusan dari majelis hakim. Kita akan ikuti sama-sama.